Woke telah mati. Wah, ini bukan cuma judul buku biasa ya. Ini tuh semacam deklarasi perang budaya dari Piers Morgan. Oke, kali ini kita bakal bedah argumen-argumen utama di balik pernyataannya yang super berani nih. Yuk, kita mulai. Buku ini tuh sama sekali nggak basa-basi. Coba deh lihat kalimat pertamanya. Era itu sudah berakhir. Dengerin dah tawa di akhirnya itu. Ini jelas bukan analisis yang datar, tapi sebuah proklamasi kemenangan yang sengaja provokatif sejak halaman pertama. Terus musuhnya siapa sih sebenarnya? Menurut Morgan, bukan politisi, tapi sebuah ideologi. Dia mengutip seorang wanita yang bilang, kaum woke ini hanya ingin menyedot semua kegembiraan dari hidup. Jadi seolah-olah pertarungannya ini adalah tentang memperjuangkan kebahagiaan itu sendiri. Nah, untuk ngelawan musuh ini, Morgan ngasih nama yang spesifik banget dan ya bisa dibilang provokatif. Inilah yang dia sebut sebagai virus pikiran woke. Yuk kita dalemin lagi apa artinya. Morgan ngegambarin dekade terakhir itu kayak pintu yang udah ditutup rapat. Di baliknya, kata dia, ada hiruk-pikuk kemarahan dan penyensoran. Nah, dia berargumen kalau pintu itu sekarang udah berhasil didobrak. Jadi, apa sih sebenarnya virus pikiran woke ini? Buku ini menggambarkannya sebagai agenda progresif sayap kiri. Istilah ini ternyata yang bikin populer itu Elon Musk loh buat ngegambarin ideologi yang dia anggap memecah belah. Tentu aja, ya. Klaim sebesar itu butuh bukti. Makanya Morgan nyajiin apa yang dia sebut sebagai gejala puncak woke. Coba kita lihat deh, contoh-contoh apa aja yang dia pakai buat nguatin argumennya. Coba deh perhatiin baik-baik perbandingan ini. Menurut kutipan dari Johns Hopkins, seorang lesbian itu didefinisikan sebagai non-pria yang tertarik pada non-pria. Tapi lihat di sebelahnya, pria gay tetap pria. Nah, buat Morgan, ini bukan sekedar main-main kata, tapi bukti nyata dari upaya buat menghapus kata wanita dari peredaran. Argumen Morgan juga nyentuh soal duit perusahaan. Dia nunjukin kerugian 15 miliar dolar yang dialami Bud Light setelah kampanye mereka bareng seorang influencer transgender. Bagi dia, ini sinyal yang paling jelas. Kalau perusahaan jadi woke, konsumen bakal ngehukum pakai dompet mereka. Pertarungan ini menurut buku tersebut juga terjadi di ruang kelas. Coba bayangin, ada murid bilang kalau jadi cisgender itu hal yang normal, gurunya malah jawab kalau pernyataan itu sungguh tercelah. Buat Morgan, ini udah bukan pendidikan lagi, tapi indoktrinasi. Dan daftarnya panjang loh. Buku ini juga ngebahas soal penulisan ulang buku anak-anak kayak karya Roald Dahl, penggantian kata ibu jadi orang yang melahirkan, sampai ke debat panas soal atlet transgender di olahraga wanita. Semuanya ini dianggap sebagai bagian dari pola yang sama. Nah, setelah semua contoh tadi, buku ini bilang kalau orang-orang udah sampai di titik jenuh. Inilah titik baliknya. Menurut Morgan, mayoritas yang diam akhirnya nggak diam lagi dan mulai ngasih perlawanan yang besar. Ini nimbulin satu pertanyaan gede, dan mungkin ini pertanyaan utamanya. Di tengah semua ini, kok bisa sosok kayak Donald Trump justru menang lagi? Nah, jawaban dari buku ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Jawabannya, menurut Morgan, ada di kutipan simpel ini. Kami adalah partai akal sehat. Jadi, argumennya adalah kemenangan Trump itu bukan lagi soal pertarungan politik kiri kanan, tapi soal akal sehat yang menang lawan ideologi yang dianggap udah kelewatan. Jadi, menurut si penulis, hasil pemilu itu jadi momen di mana semuanya berbalik. Ini bukan cuma kemenangan biasa, tapi sebuah penolakan yang menakjubkan terhadap agenda progresif dan juga sebuah penataan kembali yang bersejarah dari para pemilih. Kemenangan pemilu itu ternyata baru permulaan. Buku ini terus ngejelasin langkah selanjutnya yang disebut sebagai revolusi akal sehat. Ini bukan lagi sekedar omongan, tapi benar-benar aksi nyata yang mengubah arah politik dan budaya. Penulis ngegambarin revolusi ini dalam 4 langkah yang jelas. Pertama, ada mandat politik dari kemenangan pemilu. Terus yang kedua, tindakan tegas lewat serangkaian perintah eksekutif. Nah, ini ngefek ke yang ketiga, yaitu mundurnya korporasi dari program-program DEI mereka. Dan terakhir yang keempat, ada koreksi budaya, contohnya di dunia olahraga. Dan tindakan-tindakan itu spesifik banget. Buku itu nyatat ada serangkaian perintah eksekutif yang langsung nyerang ke inti kontroversi. Dari soal larangan di olahraga wanita, penghapusan kuota DEI di pemerintahan, sampai ke apa yang boleh dan nggak boleh diajarin di sekolah. Efeknya, kata si penulis, kayak domino yang berjatuhan. Begitu pemerintah bergerak, raksasa-raksasa korporat kayak Google, Meta, dan Walmart langsung ikutin jejak.
Mereka rame-rame mulai ngebongkar program DI mereka sendiri. Jadi setelah semua drama ini, kesimpulannya apa? Apa pesan terakhir yang mau disampaikan sama Piers Morgan? Yuk kita lihat gimana dia nutup semua argumennya. Dan inilah rangkumannya langsung dari si penulis. Dia negasin lagi judul bukunya dengan yakin banget. Walk sudah mati. Masa berkabung akan begitu singkat sehingga Anda mungkin sudah melewatkannya. Wah, bener-bener penutup yang nggak pakai basa-basi. Jadi intinya, pesan buku ini adalah soal perpindahan. Kita diajak untuk belajar dari masa lalu yang digambarkan sebagai era yang cemas dan penuh permusuhan, supaya bisa maju ke depan dengan landasan yang dia sebut sebagai akal sehat. Tentu saja, ini baru argumen dari satu buku ya. Pertanyaan besarnya sekarang buat kita semua, apa Piers Morgan benar? Apakah ini beneran akhir dari satu babak budaya? Atau jangan-jangan ini cuma awal dari pertarungan ideologi yang baru? Nah, itu pertanyaan buat kita pikirkan bersama.